pertama yaitu adalah apa itu proyek? Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Proyek biasanya termasuk beberapa orang yang melakukan kegiatan yang saling berhubungan atau terkait. Konsumen utama proyek tersebut akan tertarik pada penggunaan sumber daya yang efektif guna penyelesaian proyek tersebut bila dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Proyek berakhir ketika tujuannya tercapai atau proyek telah diakhiri. Proyek bisa besar atau kecil dan memerlukan waktu singkat atau lama untuk diselesaikan. Karena suatu proyek itu unik, kadang-kadang sulit untuk secara jelas mendefinisikan sasaran proyek, estimasi berapa lama proyek tersebut selesai, atau berapa biaya yang diperlukan. Ketidakpastian ini yang menjadi alasan utama dilakukan pengelolaan proyek dalam menghadapi tantangan, terutama proyek yang memasukkan teknologi baru. Program adalah sekelompok proyek yang dikelola dengan cara koordinasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan dari pengelolaannya secara individu. Selanjutnya yaitu adalah atribut proyek. Yang pertama yaitu adalah suatu proyek mempunyai tujuan yang unik. Kemudian suatu proyek bersifat sementara. Kemudian proyek memerlukan sumber daya dan seringkali sumber daya itu dari berbagai area karena suatu proyek terdiri dari berbagai macam unsur yang di dalamnya terdapat banyak anggota yang harus terpenuhi. Kemudian adalah harus mempunyai pelanggan atau sponsor. Karena sponsor proyek biasanya menyediakan arahan dan dana untuk kebutuhan proyek. Kemudian adalah proyek biasanya bersifat tidak tentu. Terdapat tiga batasan pada sebuah proyek, di mana batasan tersebut berupa yang pertama yaitu adalah ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini akan meliputi tata cara tentang menentukan waktu proyek yang dimulai, ruang lingkup atau batasan proyek yang akan dikerjakan, pendefinisian ruang lingkup, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Kemudian yang kedua yaitu adalah waktu. Waktu meliputi tata cara tentang menentukan dan mendefinisikan sebuah aktivitas. Urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, lamanya pekerjaan yang akan dikerjakan hingga perencanaan dan pembuatan jadwal dengan Gantt chart. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dana. Meliputi tata cara untuk merencanakan sumber dana proyek, mengestimasikan harga dan sumber daya, mendefinisikan budget, serta mengontrol keuangan. Kemudian definisi dari manajemen proyek yaitu adalah manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah proyek yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan definisi manajemen proyek menurut para ahli yaitu adalah yang pertama menurut Dipohusodo yaitu suatu proyek merupakan usaha yang mengarahkan sumber daya yang tersedia yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Kemudian menurut Cokro Aminoto, proyek adalah unit yang paling baik untuk melaksanakan perencanaan operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya membahas tentang kerangka manajemen. Dari gambar tersebut penjelasannya yaitu adalah pengelolaan proyek meliputi scope manajemen, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, proses management, dan diintegrasikan melalui project integration management atau project management knowledge area. Penerapan tools, teknik, dan metode terkait diterapkan pada knowledge area tersebut untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu suksesnya proyek. Penjelasan mengenai kerangka kerja atau framework adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah stakeholder. Stakeholder merupakan pihak yang terlibat dalam aktivitas proyek, di antaranya sponsor, manajer proyek, tim proyek, staff, supplier, pendukung proyek, atau pemegang proyek. Kemudian yaitu adalah Project Integration Management atau manajemen integrasi proyek.
bertujuan untuk mengkoordinasi seluruh knowledge area pada manajemen proyek melalui proses proyek. Manajemen diintegrasi memastikan seluruh elemen bersama menyelesaikan proyek dengan sukses pada waktu yang tepat. Berikut ini adalah aktivitas utama pada manajemen integrasi. Yang pertama yaitu adalah pengembangan rencana proyek. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh rencana proyek sehingga terbentuk dokumen yang sesuai dan konsisten. Yang kedua, pelaksanaan rencana proyek. Menyelesaikan rencana proyek dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam rencana tersebut. Yang ketiga yaitu adalah pengendalian perubahan yang terintegrasi. Mengkoordinasikan perubahan-perubahan keseluruhan proyek. Tujuan utama dari rencana proyek adalah memfasilitasi tindakan dan rencana proyek akan memberikan pengenalan atau sedikit ulasan mengenai proyek, deskripsi mengenai bagaimana proyek diorganisir, manajemen dan proses-proses teknis yang digunakan pada proyek, serta bagian-bagian yang menjelaskan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, informasi jadwal dan informasi anggaran. Selanjutnya yaitu adalah skop manajemen atau manajemen ruang lingkup. Skop manajemen atau manajemen ruang lingkup adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek, beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud. Manajemen ruang lingkup mengacu pada seluruh pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan produk suatu proyek dan aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Manajemen ruang lingkup proyek terlibat dalam pendefinisian dan pengendalian mengenai apa yang harus dan tidak ada dalam proyek selain itu. Selain itu, memastikan bahwa tim proyek dan para stakeholder memiliki pemahaman yang sama mengenai produk yang dihasilkan oleh proyek serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada proses nanti. Aktivitas yang termasuk dalam manajemen ruang lingkup proyek adalah yang pertama yaitu adalah inisiasi, melakukan otorisasi pada organisasi untuk memulai proyek atau beralih pada fase proyek selanjutnya. Output dari proses inisiasi adalah perjanjian kontrak yang merupakan dokumen kunci yang secara formal mengakui keberadaan dan menyediakan ulasan-ulasan luas mengenai sebuah proyek. Yang kedua yaitu adalah perencanaan ruang lingkup. Mengembangkan dokumen yang berguna sebagai basis pengambilan keputusan di masa mendatang, termasuk kriteria dalam menentukan apakah suatu proyek atau fase telah lengkap. Tim proyek akan membuat pernyataan mengenai ruang lingkup dan rencana manajemen ruang lingkup sebagai hasil aktivitas perencanaan ruang lingkup. Yang ketiga yaitu adalah definisi ruang lingkup. Pembagian deliverables atau produk yang dibuat sebagai bagian dari proyek. Proyek utama menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang keempat yaitu adalah verifikasi ruang lingkup. Menyusun penerimaan dari ruang lingkup proyek. Para stakeholder kunci sebuah proyek, seperti customer dan sponsor, secara formal menerima deliverables proyek selama aktivitas ini. Pengendalian perubahan ruang lingkup, mengendalikan perubahan yang terjadi pada ruang lingkup. Perubahan ruang lingkup, tindakan koreksi dan refleksi atau pelajaran yang dipelajari merupakan output dari aktivitas ini. Yang selanjutnya yaitu adalah project time management atau manajemen jadwal pokok. Tidak jarang ditemui proyek teknologi informasi yang gagal dalam menyatukan rencana mengenai ruang lingkup, waktu dan biaya. Para manajer menyebutkan bahwa menyelesaikan proyek tepat waktu merupakan tantangan besar bagi mereka. Para manajer juga menyebutkan isu mengenai jadwal yang merupakan alasan utama sehingga terjadi konflik dalam proyek pada keseluruhan proses. Tim proyek sering membandingkan waktu penyelesaian dan yang terencana dengan yang nyata terjadi tanpa meminta persetujuan perubahan rencana proyek, padahal waktu merupakan satu variabel yang memiliki fleksibilitas paling sedikit. Karena waktu terus berlalu tanpa memperdulikan apa yang terjadi pada proyek. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal apakah yang harus ada pada manajemen jadwal proyek dan bagaimana manajer proyek meningkatkan performa pada area ini? Manajemen waktu proyek meliputi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat pada waktunya. Aktivitas-aktivitas utama yang merupakan bagian dari manajemen jadwal proyek adalah mendefinisikan aktivitas,
mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk proyek. Yang kedua yaitu adalah rangkaian aktivitas, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek. Yang ketiga adalah perkiraan durasi aktivitas, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau tunggal. Yang keempat adalah pengembangan jadwal, menganalisis rangkaian aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk membentuk jadwal proyek. Yang selanjutnya yaitu adalah project cost management atau manajemen biaya proyek. Seperti halnya pengaturan jadwal proyek, proyek teknologi informasi juga memiliki kesulitan dalam manajemen biaya karena proyek ini dikenal sebagai proyek yang mahal dan sering melampaui batas anggaran ketika proyek berakhir. Para profesional teknologi informasi paham bahwa kebanyakan perkiraan biaya awal untuk proyek dirasa rendah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan proyek, sehingga di akhir proyek pastilah terjadi pembengkakan biaya. Perkiraan lain terjadinya pembengkakan biaya adalah kebanyakan proyek teknologi informasi yang menggunakan teknologi atau proses bisnis baru. Teknologi maupun proses bisnis yang masih baru kebanyakan belum teruji dan berisiko. Yang selanjutnya membahas tentang project quality management atau manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek merupakan knowledge area yang sulit untuk didefinisikan. ISO mendefinisikan kualitas sebagai totalitas karakteristik dari sebuah kesatuan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk kebutuhan kepuasan. Yang selanjutnya yaitu adalah project human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Organisasi yang proaktif berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan mendatang, misalnya meningkatkan bonus, mengatur ulang jumlah dan jam kerja dan insentif, serta mencari pekerja untuk masa depan. Kemudian, project communication management atau manajemen komunikasi proyek. Para ahli setuju bahwa ancaman kesuksesan proyek, terutama pada proyek teknologi informasi, adalah kegagalan komunikasi. Faktor-faktor seperti keterlibatan pelanggan, dukungan manajemen eksekutif, dan pernyataan kebutuhan yang jelas sangat tergantung pada keahlian komunikasi, terutama dengan personil pada bidang selain teknologi informasi. Selanjutnya yaitu adalah project risk management atau manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu dalam melakukan identifikasi, analisis, dan penanganan terhadap risiko melalui proses proyek dengan tujuan utama memenuhi tujuan proyek. Manajemen risiko berdampak positif pada pemilihan proyek, menetapkan ruang lingkup proyek, dan mengembangkan jadwal realistis serta pergerakan biaya yang akan dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah project procurement management atau manajemen pengadaan proyek. Pengadaan adalah usaha mendapatkan barang-barang dan atau jasa dari sumber luar. Istilah pengadaan lebih sering digunakan pada pemerintahan. Kebanyakan perusahaan swasta menggunakan istilah pembelian atau purchasing, dan para profesional teknologi informasi menyebutnya outsourcing. Yang selanjutnya adalah tools dan teknik manajemen proyek. Di sini membahas tentang Gantt chart adalah sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Kemudian, faktor keberhasilan dari suatu proyek yaitu yang pertama adalah dukungan eksekutif, kemudian keterlibatan pengguna, kemudian manajer proyek berpengalaman, tujuan bisnis yang jelas, lingkup yang diminimalisasi, infrastruktur perangkat lunak standar, kebutuhan dasar yang mantap, metodologi formal, estimasi yang handal, dan kriteria lain seperti milestones, perencanaan yang tepat, staf yang kompeten, dan di dalam manajemen proyek mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi untuk suatu keberhasilannya. Yang pertama yaitu adalah dukungan eksekutif, kemudian keterlibatan pengguna, manajer proyek berpengalaman, tujuan bisnis yang jelas, lingkup yang diminimalisasi, infrastruktur perangkat lunak standar,
kebutuhan dasar yang mantap, metodologi formal, estimasi yang handal, dan masih ada beberapa kriteria lain seperti milestones, perencanaan yang tepat, staf yang kompeten, dan kepemilikan. Adapun penyebab kegagalan proyek yaitu pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kemudian kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem dan mengambil jalan pintas melalui atau di sekeliling metodologi pengembangan sistem. Terus manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu adalah fungsi pelingkupan atau fungsi scoping, yaitu menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Yang kedua adalah proses perencanaan atau fungsi planning, yaitu mengidentifikasi tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Kemudian adalah fungsi perkiraan atau estimasi, yaitu setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan. Kemudian proses penjadwalan atau scheduling, yaitu seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Kemudian adalah proses pengorganisasian atau organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Kemudian adalah fungsi pengarahan atau directing, mengarahkan seluruh kegiatan tim dalam proyek. Kemudian adalah fungsi pengontrolan atau controlling, yaitu fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer apakah proyek akan berjalan semestinya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah fungsi penutupan atau closing. Manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani. Teknik manajemen proyek. Ada beberapa teknik manajemen proyek yang dapat kita terapkan. Teknik yang pertama yaitu PET card. PET adalah singkatan dari Program Evaluation Review Technique. Adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan, dan CPM atau Critical Path Method adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. CPM dan PET menggambarkan aktivitas apa yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Yang kedua adalah Gantt chart, adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Nah, teknik Gantt chart ini adalah teknik yang paling umum dan mudah. Cara kerja teknik ini adalah menganalisis durasi tiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Gantt chart digambarkan dengan garis-garis atau bar yang mengidentifikasikan durasi kegiatan yang akan dilakukan. Berikut adalah contoh dari PET card. Nah, di tabel-tabel tersebut yang atas sendiri adalah nama tugas yang dilakukan, dan bawahnya jadwal rencana tugas itu dimulai. Sampingnya jadwal rencana tugas itu selesai, dan bawahnya ada waktu yang menunjukkan kenyataan tugas tersebut dilakukan, dan sampingnya waktu yang menunjukkan kenyataan bahwa tugas itu selesai. Jadi antara jadwal rencana yang biasanya direncanakan belum pasti sesuai dengan jadwal sebenarnya
tugas itu dapat selesai. Berikut adalah contoh dari Gantt chart. Nah, 7 tugas di sini yang dilakukan dari bulan Mei sampai bulan September. Yang berwarna biru tua adalah tugas yang telah selesai, dan yang berwarna biru muda adalah daftar tugas yang belum terlaksana atau belum selesai. Sekarang kita masuk pada siklus hidup manajemen proyek. Siklus hidup manajemen proyek ada 8. 1. Menegosiasi ruang lingkup atau perlingkupan. Yang kedua, mengidentifikasi tugas atau perencanaan. Yang ketiga, memperkirakan durasi tugas. Yang keempat, menentukan dependensi antar tugas atau penjadwalan. Yang kelima, menetapkan sumber daya atau pengorganisasian. Yang keenam, mengarahkan upaya tim atau pengarahan. Yang ketujuh, memantau dan mengontrol kemajuan atau pengawasan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menilai hasil dan pengalaman proyek atau disebut dengan penutupan. Strategi manajemen proyek. Joint Project Planning (JPP) atau perencanaan proyek gabungan adalah strategi tempat semua stakeholder dalam proyek, termasuk para pemilik, pengguna, analisis, desainer, dan pengembang sistem, berpartisipasi dalam seminar proyek selama 1-3 hari, dan hasilnya adalah konsensus lingkup, jadwal, sumber daya, dan anggaran proyek. Seminar atau pertemuan selanjutnya mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan lingkup, anggaran, dan jadwal. Aktivitas 1. Menegosiasikan lingkup. Yang pertama, skop atau lingkup mendefinisikan batas-batas sebuah proyek. Apa saja bagian bisnis yang dipelajari, dianalisa, dirancang, dikonstruksi, diimplementasi, dan yang terakhir diperbaiki. Lingkup itu meliputi produk, kualitas, waktu, biaya, serta sumber daya. Yang kedua, statement of work atau pernyataan kerja yang merupakan deskripsi naratif pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian sebuah proyek, atau dengan kata lain merupakan scope statement atau pernyataan lingkup, project definition atau definisi project, project overview atau tinjauan proyek, dan document of understanding atau dokumen kesepahaman. Ini adalah statement of work. Yang bab 1 adalah tujuan. Bab 2 latar belakang meliputi pernyataan masalah, kesempatan atau perintah, sejarah permintaan proyek, tujuan dan sasaran proyek, dan deskripsi proyek. Bab 3 lingkup meliputi para stakeholder, data, proses-proses, lokasi, serta manajemen lingkup. Bab 4 pendekatan proyek meliputi rute dan produk jadi. Bab 5 pendekatan manajerial meliputi alasan pembentukan tim, manajer dan pengalaman, persyaratan pelatihan, jadwal pertemuan, metode dan frekuensi pelaporan, serta manajemen konflik. Bab 4 batasan-batasan meliputi tanggal mulai, tanggal berakhir, anggaran, dan teknologi. Bab 7 perkiraan ballpark meliputi jadwal dan anggaran. Bab 8 persyaratan kepuasan meliputi kriteria sukses, asumsi-asumsi, dan resiko-resiko. Bab 10 adalah appendix. Aktivitas 2 mengidentifikasi tugas-tugas, work breakdown struktur
adalah peralatan grafis yang digunakan untuk mengilustrasikan penguraian hierarkis sebuah proyek menjadi fase-fase, aktivitas-aktivitas, dan tugas-tugas. Milestones atau kejadian penting adalah suatu kejadian yang menandakan penyelesaian produk jadi sebuah proyek besar. Biasanya, untuk membedakan milestones dari tugas-tugas lain dalam WPS dengan menggunakan format khusus, misalnya italic atau huruf miring. Ini adalah bentuk dari work breakdown struktur. Jadi, kita harus menentukan berbagai tugas-tugas, aktivitas-aktivitas, serta fase-fase untuk mewujudkan suatu project goal. Jika kita tidak segera menyelesaikan suatu tugas, kita tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan misalnya kita masih belum bisa menuju tahap selanjutnya, kita sangat tidak mungkin untuk mencapai suatu project goal. Jadinya menyelesaikan suatu tugas itu sangat penting. Aktivitas 3. Perkirakan durasi tugas. 1. Perkirakan lama minimum waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas. Dinamakan dengan optimistic duration atau durasi optimistis. Kedua, perkirakan lama maksimum yang diperlukan untuk melakukan tugas. Sering disebut dengan pessimistic duration atau durasi pesimistis. 3. Perkirakan expect duration atau durasi diharapkan yang diperlukan untuk melakukan tugas. Lalu yang keempat, kalkulasikan most likely duration atau durasi paling mungkin. Rumusnya seperti di PPT ini tercantum D sama dengan 1 kali OD plus 4 kali ED plus 1 kali PD dibagi 6. Jika kita misal akan membuat tugas, nah, durasi optimistisnya kita buat 2 hari. Lalu durasi pesimistisnya kita buat 6 hari. Dan durasi yang diharapkannya kita buat 4 hari. Jadi langsung dimasukkan saja D sama dengan 1 dikali 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dikali 1 dibagi 6. Hasilnya 24 dibagi 6 sama dengan 4 hari. Jadi D-nya ditemukan 4 hari jika kita mencari yang seperti saya contohkan. PERT merupakan teknik menilai dan meninjau kembali program. Jadi, PERT digunakan di dalam melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian kegiatan dalam suatu proyek. Tujuannya untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Menurut Soeharto, metode PERT mencakup 3 perkiraan waktu, yaitu yang pertama, durasi pesimistis, merupakan waktu yang paling panjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Kemudian, durasi paling mungkin merupakan waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi. Kemudian, durasi optimistis. Jadi, durasi ini merupakan waktu tercepat yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan suatu proyek.
Di sini ada 4 tipe standar ketergantungan. Yang pertama, selesai untuk memulai. Jadi, biasanya setiap aktivitas pendahulu akan selesai sebelum dimulainya aktivitas. Jadi aktivitas A itu harus selesai sebelum aktivitas B itu dapat dimulai. Contohnya, galian pondasi itu harus sudah selesai sebelum menuangkan beton, atau beton tidak bisa dituangkan sebelum pondasinya sudah digali. Kemudian nomor 2, yakni selesai sampai selesai. Jadi kegiatan A harus selesai sebelum aktivitas B dapat menyelesaikan, atau B tidak bisa selesai sebelum A itu selesai. Contohnya, ketika sebelum menyelesaikan menulis seluruh buku, maka bab terakhir harus selesai terlebih dahulu. Kemudian nomor 3, memulai. Jadi, aktivitas A itu harus dimulai sebelum aktivitas B dapat dimulai. Contohnya, pekerjaan proyek harus dimulai sebelum kegiatan manajemen proyek dapat dimulai, atau kegiatan manajemen proyek tidak dapat dimulai hingga pekerjaan proyek telah dimulai. Kemudian, nomor 4, yakni mulai sampai selesai. Jadi, kegiatan A itu harus dimulai sebelum aktivitas B selesai. Atau aktivitas B tidak bisa selesai sampai A telah dimulai. Contohnya, shift baru itu harus dimulai sebelum shift sebelumnya selesai, atau shift sebelumnya tidak bisa selesai sampai shift baru dimulai. Strategi penjadwalan itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Yang pertama, penjadwalan maju merupakan penjadwalan yang memulai jadwal setelah persyaratan suatu pekerjaan diketahui. Kemudian penjadwalan mundur merupakan penjadwalan yang dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan mundur dari batas tenggat waktu tersebut. Jadi, penjadwalan maju itu teknik penjadwalan yang menentukan jadwal terlebih dahulu, kemudian menghitung jadwal waktu ke depan atau waktu maju untuk setiap kegiatan operasi agar dapat menentukan waktu penyelesaian keseluruhan proses pekerjaan. Sedangkan penjadwalan mundur merupakan teknik penjadwalan yang menentukan waktu kapan suatu proyek harus selesai. Dari waktu penyelesaian tersebut, kemudian dihitung mundur waktu yang tepat kapan suatu proyek harus dimulai. Jadi, karena sumber daya merupakan sarana kebutuhan untuk menjalankan proyek agar dapat mencapai tujuan sasaran proyek secara efektif dan efisien, maka sumber daya ini sangatlah penting. Di antaranya, macam-macam sumber daya dalam sebuah proyek. Yang pertama, yakni tenaga kerja atau manusia. Yang kedua, peralatan. Yang ketiga, material atau bahan baku. Dan yang keempat adalah modal. Perataan sumber daya merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengkoreksi sumber daya yang dialokasikan berlebihan dengan kombinasi penundaan atau pemecahan tugas-tugas. Jadi, teknik perataan sumber daya itu di mana tanggal mulai dan selesai disesuaikan berdasarkan keterbatasan sumber daya dengan tujuan menyeimbangkan permintaan akan sumber daya dengan pasokan yang tersedia. Di sini ada dua pendekatan dalam perataan sumber daya, yaitu penundaan tugas-tugas
dan pemecahan tugas-tugas. Jalur kritis merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi tugas-tugas utama dalam sebuah proyek sehingga dapat menyelesaikannya secara maksimal, tepat pada waktunya dengan biaya yang tepat pula. Slack time merupakan waktu suatu kegiatan dapat ditunda pengerjaannya tanpa menunda penyelesaian proyek. Untuk mengarahkan upaya sebuah tim, di sini ada dua poin. Yang pertama, sumber daya pengawasan. Yang kedua, tahap kematangan dalam sebuah tim. Jadi, sumber daya pengawasan itu bertujuan untuk mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk tahapan kematangan sebuah tim itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan orientasi, kemudian tahapan penyelesaian masalah, tahapan pertumbuhan dan produktivitas, dan tahapan evaluasi dan pengendalian. Di dalam manajemen proyek, kita juga perlu memantau dan mengontrol kemajuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yakni pelaporan kemajuan. Jadi ketika jadwal kerja telah dipublikasi dan proyek mulai berjalan, maka perhatian harus fokus pada kemajuan proyek. Kemudian yang kedua yakni ubah manajemen. Jadi ini merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, yakni manajemen harapan. Karena setiap manajer dan pengguna itu mempunyai harapan proyek. Jadi, seiring berjalannya waktu, harapan tersebut dapat berubah. Bisa pada anggaran, jadwal, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat yakni jadwalkan penyesuaian dengan menggunakan analisis jalur kritis. Contoh garis besar laporan kemajuan. Yang pertama yakni halaman sampul, yang kedua ringkasan kemajuan, yang ketiga analisis aktivitas, yang keempat pokok masalah dan masalah sebelumnya, yang kelima pokok masalah dan masalah baru, dan yang terakhir yakni lampiran.